Reviadi, Sali, Syifa, berempat ya. Sali sudah, coba Syifa, Reladi, Revaldi, Geri, Syifa sudah, Revaldi, Gari sudah. Ya udah udah mulai bisa. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bisa dipertemukan kembali dalam presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 5 yang berisikan Giri Ismail Andrifika, Revaldi Sumantri, Sali Wulandari, dan Sipa Fitria. Mereka berempat sebagai pemateri akan menjelaskan tentang implementasi metode kisah Qur'ani dalam meningkatkan daya kritis siswa di sekolah. Tanpa berlama-lama, kita mulai presentasi ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya lemparkan presentasi kepada pemateri. Mangga pemateri pertama, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin membahas tentang implementasi metode kisah Qur'ani dalam meningkatkan daya kritis siswa di sekolah. Nah, definisi metode kisah Qur'ani terlebih dahulu ya. Kata kisah itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu kisah. Nah, kata kisah ini berasal juga dari kata al-qasasu, yang artinya mencari jejak. Kemudian, secara terminologis, kata kisah ini mengandung dua makna, yaitu pertama al-qasas fi Al-Quran, yang artinya pemberitaan Al-Quran tentang hal ikhwal umat gitu ya, yang terdahulu, pada intinya tentang kenabian maupun tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa umat terdahulu gitu. Nah, yang kedua ada qasas Al-Quran, yang artinya itu karakteristik kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang kedua ini, makna kedua ini itu dimaksud sebagai kisah sebagai metode pendidikan seperti itu. Next. Nah, perbedaan kata kisah dalam Al-Quran dan bahasa Indonesia. Kisah dalam bahasa Al-Quran, dalam Al-Quran itu lebih apa ya? Kan kalau misalkan di Indonesia itu kan kisah itu diartikan sebagai cerita yang berbau mistis gitu ya, legenda, misalnya seperti Sang Kuryang, terus Maling Kundang gitu-gitu. Nah, kalau seperti itu, kisah itu sebagai peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada zaman terdahulu gitu. Misalkan seperti Ashabul Kahfi, cerita pokoknya seperti itu ya. Next. Nah, ada tujuan umum metode kisah Qur'ani. Metode kisah Qur'ani ini memuat sejumlah informasi gitu ya tentang peristiwa manusia yang terjadi pada masa lampau dan dijadikan sebagai pembelajaran gitu bagi kehidupan manusia di masa sekarang atau di masa akan datang gitu. Nah, maka tujuan utamanya itu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan-tujuan keagamaan dengan fungsi manusia sebagai hamba Allah atau khalifah di muka bumi, karena Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang menjadi kitab petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Selanjutnya, pada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari metode kisah Quran sendiri ya. Nah, untuk metode kisah Quran ini
bertujuan memberikan argumentasi yang kuat kepada manusia bahwa Al-Quran itu bukan hanya sebuah karya saja gitu ya, tapi merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, lalu yang kedua, lebih mengkhususkan informasi yang salah satunya peristiwa yang pernah terjadi pada orang-orang terdahulu atau pada masa-masa lampau gitu, yang dipahami dan diyakini secara keliru khususnya oleh orang Yahudi Nasrani sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Lalu yang ketiga, untuk memberikan bukti akan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang sudah dipersiapkan Allah jauh-jauh sebelumnya, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Next. Lalu yang keempat, pada metode kisah Quran ini memberikan argumentasi yang benar dan rasional tentang konsep ketuhanan gitu ya. Jadi benar-benar real gitu ya, ada gitu ya pada metode kisah Quran ini gitu. Seperti contohnya pada kisah Nabi Ibrahim gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim bercerita mencari keberadaan Tuhan itu seperti apa gitu. Nah, itu memang benar-benar pernah terjadi gitu ya. Nah, lalu yang terakhir, Yasmin menjelaskan bahwa secara keseluruhan ajaran yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah ajaran Islam dan menjelaskan bahwa umat Islam itu merupakan umat yang satu. Nah, ini banyak sekali ya contohnya gitu ya, nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa gitu. Itu kisah-kisahnya banyak sekali menceritakan bagaimana mengenai Islam gitu ya, tapi mungkin dari sudut pandang nabi-nabi tersebut gitu. Lalu yang berikutnya yakni macam-macam kisah Qurani. Nah, kisah Qurani ini terdiri dari 3 macam gitu ya, baik berupa bentuk maupun isinya. Yang pertama yakni kisah para nabi, di mana pada kisah para nabi ini mengandung nilai-nilai dakwah antara nabi-nabi yang bersangkutan kepada kaumnya gitu. Mulai dari adanya mukjizat-mukjizat yang dimana memperkuat dakwahnya gitu ya. Ya karena mungkin kita semua tahu bahwa kaum-kaum yang dulu itu ya yang naik untuk memperkuatnya begitu. Kita khususnya tahapan seperti mungkin Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan yang bisa kita pelajari juga kisah Nabi Muhammad gitu ya, yang dimana tahapan-tahapan dakwahnya itu tidak langsung serta-merta langsung mengumumkan kepada khalayak ramai, tapi secara sembunyi-sembunyi dulu. Nah, itu diceritakan pada kisah Quran ini. Gitu. Lalu yang kedua ada kisah-kisah yang terjadi pada orang-orang terdahulu gitu ya, dimana misalkan seperti kisah umat Nabi Musa memotong sapi, terus kisah orang-orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlah karena takut mati gitu ya. Nah, yang ini tuh banyak sekali, dan beberapa kisah lain yang berkaitan gitu ya dengan orang-orang sebelum adanya Nabi Muhammad gitu ya. Lalu yang ketiga yakni kisah yang berhubungan dengan masa Rasulullah. Nah, di mana peristiwa-peristiwa ini yang terjadi gitu ya pada zaman masa Rasulullah mulai menyiarkan Islam. Contohnya mulai dari perang Badar, perang Uhud,
terus ada perang Hunayah, perang Tabuk, di mana itu dijelaskan yang perang Hunayah, perang Tabuk itu ada di surat At-Taubah gitu. Nah itu banyak gitu ya kisah-kisah perjuangan dakwah Nabi Muhammad gitu ketika mensyiarkan Islam gitu ya, baik itu di kota Mekah maupun kota Madinah gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Iya, baik, bismillah. Suara saya terdengar? Tes. Ya, bagus, bagus. Ya. Bagus. Sebelumnya mohon maaf izin kamera karena posisi HP-nya juga kurang bagus ya. Baik, selanjutnya ada metode kisah Qur'ani dalam membentukkan karakter peserta didik. Yaitu pertama, metode kisah ini memiliki beberapa keistimewaan yang membuatnya memiliki dampak psikologis dan edukatif yang sempurna. Jadi di samping itu juga metode kisah ini juga melahirkan kehangatan perasaan dan aktivitas di dalam jiwa. Yang selanjutnya itu mendorong motivasi pembacanya atau pendengarnya ataupun yang melihat kisah ini ya, yang diceritakan kisah ini untuk mengambil pelajaran dari kisah yang diceritakan gitu. Kisah atau cerita baik ini disampaikan kepada anak melalui lisan maupun melalui bisa mempengaruhi kehidupan anak sehingga membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Contohnya misalnya nih, jika memang yang tadi disampaikan pada materi sebelumnya, kisah-kisah fiksi ya di mana yang disampaikan itu fiksi, jadi tidak real gitu, jadi dalam kehidupan. Di situ juga para peserta didik tidak termotivasi ya, karena berita yang disampaikan itu fiksi, tidak real, tidak mungkin terjadi, bahkan bisa dibilang untuk meneladani tokohnya pun cukup mustahil gitu. Berbeda ketimbang kisah yang real, asli disampaikan karena emang sudah terjadi dalam sejarah gitu. Contohnya bisa dibilang metode kisah yang pada umumnya itu, contohnya kisah Alexander the Great ya, di mana dia pahlawan Yunani, di mana dia yang awalnya nggak bisa apa-apa, bahkan tidak bisa bermain pedang, akhirnya menjadi pahlawan di negara itu dan negara. Ada juga metode kisah Qurani di mana bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahi Islam. Itu juga termasuk metode kisah gitu ya. Nah, metode kisah ini kan dibagi dua ya, ada yang umum tadi yang saya jelaskan sama ada yang metode kisah Qurani. Lalu untuk menumbuhkan kesan positif itu, maka seorang guru itu harus menyampaikan metode kisah ini dengan gaya bahasa yang berbeda, mimik wajah juga yang berbeda. Jangan sampai menyampaikan metode kisah ini dengan wajah yang datar tanpa ada gaya bahasa apapun. Di situ tidak akan sampai tadi yang saya bilang psikologis emosi siswa untuk memperhatikan kisah tersebut gitu. Nah, isi kisah yang positif akan memberikan kesan juga yang positif terhadap siswa. Begitu pula sebaliknya. Jika isi kisah itu negatif, maka akan timbul pesan negatif juga pada siswa. Jangan sampai kita menceritakan contohnya kisah, contohnya nih ya, walaupun memang fiksi tapi emang terjadi dalam kehidupan, contohnya kayak kisah mungkin film The Joker ya, teman-teman pernah tahu ya, di mana kata-kata quote-nya itu banyak menyimpulkan bahwa orang-orang baik terakhir dari orang-orang jahat terakhir dari orang-orang yang disakiti. Padahal Rasulullah SAW sudah tersakiti sepanjang hidupnya, dalam artian sudah dihina, bahkan sampai dilukai fisiknya oleh orang-orang yang ada di sana, tetapi beliau tetap mendoakannya. Nah, di situ jangan sampai kita menyampaikan kisah yang kurang tepat atau salah kepada siswa gitu. Jadi jadikan sebagai contoh bahwa sebenarnya misalnya contoh buruk gitu ya yang dapat diteladani oleh mereka. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Lalu berpikir kritis dalam Islam. Berpikir kritis bertujuan untuk menghasilkan penafsiran, analisa, evaluasi, dan kesimpulan, serta penjelasan atas bukti, konsep, metodologi, dan kriteria atau pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan dari penilaian. Ya, tadi sedikit nyambung dari yang sebelumnya. Dari metode ini bisa melahirkan berpikir kritis. Mengapa? Karena yang disampaikan adalah cerita-cerita yang memang real. Cerita-cerita yang memang sudah ada sejarahnya dari dahulu gitu. Dan itu bisa diargumentasikan, bisa dijadikan motivasi dalam kehidupan.
Nah, berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Nah, tadi dari seperti yang saya jelaskan juga bahwa berpikir kritis itu termasuk lahir dari metode ini, karena yang tadi saya jelaskan bahwa berpikir kritis ini bisa karena cerita yang disampaikan tuh benar-benar real, metode kisah Quran, metode yang kisah yang disampaikan bukan fiktif tetapi nyata yang bisa diambil contoh dalam meneladani kisah ini, meneladani tokoh ataupun hikmah dalam kisah yang disampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya aplikasi metode kisah Qur'ani dalam meningkatkan berpikir kritis. Yang pertama itu menerapkan metode kisah Qur'ani dalam menyampaikan pembelajaran PAI di sekolah. Amatlah berkesan dan menyenangkan siswa. Mulai dari pendidikan dasar, SD, sampai menengah ke atas atau SMA. Dari kisah ceritakan, kita dapat memetik ajaran dan tuntunan yang baik yang dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya tuh cerita yang berhikmah atau kisah nyata, kisah Nabi dan Rasul, kisah para sahabat, dan masih banyak lainnya. Next. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu metode kisah Qur'ani ini berdampak positif, bermanfaat bagi peserta didik, dan sangatlah berkesan menyenangkan dalam pembelajaran. Karena secara tidak langsung menceritakan kisah-kisah sekaligus menanamkan nilai ajaran Islam dan menumbuhkan daya berpikir kritis kepada peserta didik. Jadi kemudian juga tentang peristiwa yang telah dan akan terjadi sehingga dapat mengambil pelajaran dari peristiwa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu peristiwa nanti. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pematerian kelompok 5 berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mangga kepada audiens yang ingin bertanya silakan. Yuk, pada nanya yuk. Nan, izin pertanyaan boleh, Nan? Mangga, Ustadz. Izin bertanya mengenai tentang kisah para nabi terdahulu gitu. Kan di beberapa buku, suaranya kecil. Kan di beberapa buku untuk anak-anak gitu, banyak kisah-kisah nabi terdahulu seperti Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, yang di Al-Quran sendiri itu tidak secara eksplisit dijelaskan gitu kisah-kisahnya. Namun di buku-buku untuk anak-anak itu dijelaskan begitu secara rinci kisah-kisahnya gitu. Nah, kalau kita telusuri lagi sebenarnya kisah itu bukan dari Al-Quran tetapi dari cerita Israiliyat gitu, yang belum terbukti kebenarannya gitu. Nah, bagaimana pendapat para pemateri gitu, seandainya kita nanti menjadi guru PAI, menanggapi kisah-kisah yang beredar di buku-buku kisah para nabi terdahulu begitu. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Janito yang sudah bertanya. Selanjutnya, mangga audiens yang ingin bertanya. Izin bertanya. Maitza? Ya. Oh, sok. Mangga. Iya, misalnya nih kita sudah jadi guru, terus kita mau memberi kisah yang kisah teladan Al-Quran gitu kan. Nah, tapi ternyata ada beberapa siswa yang sudah mendengar kisah ini dan takutnya gitu malah kisah ini lagi, malah responnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya guru bisa menyampaikan
dengan apa ya, dengan baik supaya siswa tidak bosan dan hikmahnya juga tetap nyampe gitu ke siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Meta yang sudah bertanya. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi, Kak? Sebelumnya pemateri sudah memahami pertanyaan yang ditanyakan oleh audiens. Iya, cukup memahami. Ya, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Satria deh. Saat Sorry. Satria izin bertanya kepada pemateri. Untuk metode penyampaian kepada para siswa guru kisah seperti yang tadi disebutkan pemateri agar bertujuan nanti dapat diambil hikmahnya. Nah, saya ingin bertanya, apa ikhtiar guru apabila sebuah pemaknaan suatu kisah itu diartikan berbeda dari yang guru maksudkan gitu. Nah, ikhtiar dari guru tuh bagaimana gitu? Kan orang tuh atau anak tuh kan siswa tuh nggak bisa ditebak ya pemikirannya. Bisa kita menyampaikan satu kisah, namun pemaknaan tiap siswa itu berbeda. Nah, bagaimana ikhtiar guru untuk menyampaikan? Ya. Terima kasih. Ya, cukup aja ya 3 pertanyaan. Enggak, untuk para pemateri ada yang langsung menjawab? Saya boleh izin jawab? Boleh. Silakan. Yang tema saya dulu ya. Oke. Tema itu kan nanya tuh ya. Yang pertama itu ketika kita akan menceritakan suatu kisah kepada siswa, akan tetapi siswa tersebut sebelumnya sudah mendengar ceritanya tuh ya. Jadi biar nggak bosan tuh gimana? Memang kadang mungkin ada guru karena ataupun emang ada beda guru jadi mengulang-ulang cerita tersebut ya. Nah, kalau misalnya agak gimana nggak bosan, cara penyampaiannya kita ubah gitu. Bagaimana kayak tadi yang saya bilang, gaya mimik kita, muka kita kayak gimana, gaya bahasanya gimana, gaya bahasa kita gimana dalam menyampaikan kisah tersebut gitu. Kayak storytelling lah, mungkin tahu kan nih teman-teman kayak lomba-lomba storytelling gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Di mana nada kita juga diatur dalam menyampaikan cerita, jangan kayak datar ataupun nggak pakai gaya bahasa yang datar sekali. Nah, itu sampai kayak gitu dalam artian benar-benar kayak storytelling, kayak lomba gitu ya. Dia menyampaikannya pun harus dengan positif gitu, jangan sampai positif dalam artian itu dengan gaya bahasa, dengan mimik yang menarik seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya emang udah berkali-kali cerita itu disampaikan ya, dan dicerita lagi gitu sebagai alternatif lain. Jangan emang kalau terlalu sama tapi sering-sering dikasih terus itu materi yang sama, juga lama-lama akan bosan. Tapi mungkin akan sedikit berbeda jika disampaikannya dengan gaya bahasa yang berbeda, mimik cara yang berbeda gitu. Intinya kayak storytelling lah gitu, jangan berbeda gitu cara penyampaiannya. Mungkin dari saya sekian, mungkin dari materialnya ada yang ingin menambahkan. Mangga pemateri ada yang mau menambahkan? Untuk pertanyaan Teh Maitza. Teh Ingin Sipa. menambahkan. Ya, sok Mangga. Iya, jadi kalau untuk biar anak-anak gitu ya, siswa-siswa nggak bosan, nah itu tuh bisa dengan menggunakan media yang cocok gitu. Jadi tidak hanya sekedar bercerita gitu. Bisa storytelling juga, tapi tadi seperti yang diutarakannya sama Kang Dery gitu, bisa storytelling dengan memang penuh dengan mimik muka yang ini. Nah, tapi bisa juga menggunakan media yang cocok dan disesuaikan gitu ya dengan jenjang pendidikan gitu. Misalkan kalau untuk SD gitu ya, bisa menggunakan selain menggunakan video atau gambar yang mungkin menceritakan mengenai secara singkat gitu ya, kayak mungkin
sekarang banyak ya film-film atau mungkin video-video pendek mengenai cerita kisah-kisah Nabi gitu. Nah, itu bisa juga, kalaupun kita kreatif gitu ya, bisa kita kayak bercerita tapi menggunakan alat bantu seperti misalkan boneka mupet gitu ya, yang bisa bergerak-gerak gitu. Nah, dalam penyampaian kisah-kisahnya, nah itu bisa. Nah, tapi sebelum dibalik itu, kita juga harus tahu gitu ya, setiap karakter siswanya dulu. Nah, terus kedua bisa juga kita kan biasanya menggunakan tanya jawab aja gitu ya sama tatap muka di kelas. Nah, kita juga bisa menggunakan pendekatan gitu ya berupa semi outdoor, di mana selain teori yang ada di kelas gitu mengenai kisah-kisah itu, kita juga bisa mengenalkan juga sama lingkungan sekitar gitu sebagai wujud apa ya, implementasi secara ini sih, secara tidak langsung, bahwa kita tuh ini loh, menerapkan bahwa oh ternyata tidak hanya di kisah-kisah aja, ternyata di sini tuh ada gitu, di nyatanya itu ada tuh. Mungkin sekian, mungkin ada dari materi lain yang ingin menambahkan. Tes Pak, Teh Repaldi mau menambahkan? Cukup. Aku ingin coba jawab yang Satria, boleh? Yang Teh Maitza dulu. Oh ya, cukup kalau aku. Cukup. Bang Repaldi? Cukup, Bang. Oke. Para audiens ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, pertanyaan ini kita cukupkan, maka selanjutnya masuk ke pertanyaan selanjutnya. 1, 2, 3. Oh ya udah, nggak ada, berarti lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Maka para pemateri, untuk pertanyaan selanjutnya dijawab. Ya, bismillah, ingin coba menjawab yang Satria. Tadi sebenarnya udah disinggung sama Teh Sali ya tentang tentang kalau kita ingin menceritakan tuh sesuai dengan tingkatannya gitu. Kalau menurut aku, gimana pemaknaan satu kisah itu sampai gitu ya ke siswanya itu ya itu gitu, sesuai dengan tingkat nalar tingkat nalar peserta didiknya gitu. Jadi kalau misalkan ke anak SD, kisah-kisahnya yang ya untuk anak SD aja tuh juga kata-katanya itu yang mudah dipahami gitu. Mungkin dengan cara kalau anak SD ya dialog gitu antara siswa dengan siswa lainnya. Terus juga mungkin kalau di SMP dengan drama gitu. Jadi bisa sampai gitu ke peserta didiknya, seperti itu kalau menurut aku. Terima kasih. Oke. Pemateri selanjutnya ada yang mau menambahkan? Bang Dabo, Bang Repaldi. Teh Sali atau Gary mau menambahkan? Boleh dikit aja. Ya, sok. Ya tadi Bismillah tadi. Jadi menurut pengetahuan pemateri itu, jadi ya seperti yang disampaikan oleh Teh Syifa gitu ya, bahwa disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, baik itu SD, SMP, SMA gitu. Dan juga pada akhirnya dijelaskan lagi makna dari kisah ini. Jadi itu tuh sebagai pemastian ya, bahwa ini sebenarnya maknanya itu ini loh gitu. Kita jadi pas sudah misalnya katakanlah sudah selesai kisah tadi ya, bisa mulai drama atau dari storytelling, dari drama gitu dan sebagainya. Nah, kita baru di akhirnya menjelaskan lagi gitu bahwa maknanya tuh ini. Jadi ini sebagai memperjelas bahwa tidak ada yang subjektif gitu ya dalam artian gitu. Jadi tidak melenceng dari yang sebenarnya gitu ya pada umumnya gitu. Jadi intinya tuh kita pada akhir kisah yang kita ceritakan ataupun diperagakan, kita jelaskan lagi maknanya itu apa gitu, sebagai penjelas gitu maksudnya. Itu dari saya sih mungkin. Oke, terima kasih kepada Bung Gary. Pemateri selanjutnya ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada,
Tesipa, Bang Repaldi, Tesipa udah ya. Bang Tesali, Cukup, nih. cukup. Bang Repaldi, gimana? Cukup, Bang. Oke. Kalau nggak ada, dilempar ke audiens. Ada yang mau menambahkan, audiens? Sepertinya belum ada juga, Bu. Mangga, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan dari Bang Jenito, silakan para pemateri. Ini untuk pertanyaan Jenito. Silakan. Boleh izin menjawab untuk pertanyaan dari Renzo. Boleh. Pendek pengetahuan saya, gitu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga, mungkin dari materi lain maupun teman-teman audiens lainnya. Ya, pertanyaannya, banyak kisah Nabi yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi ada gitu ya ceritanya pada sumber-sumber buku pelajaran. Nah, gimana tanggapannya gitu ya. Jadi seperti tadi juga ini tanya sama Jenito, itu kan termasuk ke dalam unsur kisah Israiliyat. Nah, sebenarnya kisah Israiliyat itu udah bermunculan dari udah lama gitu ya, dari ketika Rasulullah wafat gitu. Nah, itu sudah mulai bermunculan gitu kisah-kisah Israiliyat yang memang secara tidak langsung itu bisa diibaratkan sebagai ini ya, menghancurkan tafsir gitu, karena ada sebenarnya nggak ada gitu ya dalam Al-Quran. Nah, tapi kita sebagai seorang pendidik, seorang guru gitu ya, nah kita bisa mensiasati lah gitu ya, bahwa kita ambil dari sisi positifnya gitu ya, karena walaupun memang nanti mengarahnya ke arah bid'ah karena nggak ada di Al-Quran gitu ya yang menjelaskan. Nah, tapi di sisi lain kita juga bisa mengambil sisi positifnya begitu. Nah, terus juga selain sisi positif, kita juga harus berhati-hati gitu ya. Ada hal-hal yang memang mungkin nanti bisa dipelajari lagi untuk masalah kisah Israiliyat ini, karena apa ya? Jadi harus berhati-hati dalam mengolah sumber gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat dari pengarangnya siapa, terus pengarang dari buku itu gitu ya. Nah, bisa gitu ya. Jadi lebih berhati-hati aja sih untuk menyampaikannya gitu. Kalau bisa penyampaiannya yang lebih positif gitu untuk ke siswanya. Mungkin segitu dari saya. Mungkin pemateri lain menambahkan.
Silakan pemateri selanjutnya. Bang Revaldi, Tesipa, atau Bang Geri. Apakah pemateri akan menambahkan kembali atau mau dilempar ke audiens? Saya sedikit deh. Oh, mangga Bang Geri. Ya, baik. Menurut beberapa jurnal yang kami baca gitu ya, sependek pengetahuan kami terhadap kisah Israel itu dibagi jadi 3 ya. Ada yang sahih, yaitu riwayat kisah ini tuh sesuai dengan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan kisah yang dari mulut ke mulut itu sama dengan penyampaian Rasulullah. Itu disebut sahih, itu bisa dibilang bisa diterima gitu ya. Ada juga kisah yang palsu gitu. Jadi banyak cerita yang difiktifkan gitu. Itu yang mungkin harus kita hati-hati dalam menyampaikan kepada peserta didik gitu ya, dalam artian jangan sampai ini jadikan sebagai kisah nyata gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya disampaikan kepada peserta didik bahwa kisah ini tuh khawatirnya nyata gitu ya, nanti akan sampai jadi mulut ke mulut, jadi berupa kisah palsu gitu, jadi kisah yang tidak benar gitu. Nah itu juga harus diperhatikan ya. Walaupun emang tadi seperti dikatakan Muhammad dari sebelumnya, ada pesan positif yang bisa diambil. Nah kita juga memang harus pilah-pilah gitu dalam memilih cerita gitu, memilih cerita tersebut gitu. Nah, memilih cerita tersebut gitu ya. Nah tapi kalau bisa baiknya hindari cerita yang seperti ini gitu. Maka dari itu ketika kita menemukan cerita yang tadi ya seperti dikatakan Mas Tenito di buku-buku anak-anak yang lain, itu kita perlu teliti juga gitu ya, kisah ini benar atau enggak gitu, apakah kisah ini sesuai atau gimana, apakah ada fiktifnya atau gimana gitu, itu yang harus kita perlu teliti gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada Bung Geri. Mangga pemateri selanjutnya. Ada yang mau menambahkan atau dicukupkan saja? Mungkin tidak ada ya dari pemateri. Selanjutnya maksudnya dibagi. Ya, oke. Terima kasih Bung Geri. Para audiens ada yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ada juga ya. Mohon izin juga kepada para pemateri. Ini ada pertanyaan lagi satu dari Teh Tia, katanya nggak bisa membuat pertanyaan, katanya tadi masih bingung buat ngasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tuh apakah metode kisah Qur'ani bisa digunakan dalam pembelajaran di luar mapel PAI seperti metode kisah yang diintegrasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, kan ada materi tentang ceritanya gitu ya. Nah, apakah memungkinkan bila metode kisah Qur'ani ini diintegrasikan dengan mata pelajaran di luar PAI tersebut? Dan menurut pemateri, bagaimana langkah-langkah atau cara menurut pemateri yang harus dilakukan oleh seorang dalam mengintegrasikan metode kisah Qur'ani dengan mata pelajaran di luar PAI? Mungkin segitu pertanyaannya untuk pemateri. Bangga ada yang mau memberikan jawabannya untuk pertanyaan Teh Tia? Lebih lengkapnya pertanyaannya udah di-share di chat Zoom ini.
Bismillah. Izin menjawab, boleh? Pertanyaan dari Tia. Mangga, Teh Sali. Ya, pertanyaannya, apakah metode kisah Qur'ani bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran di luar PAI? Itu sangat bisa ya. Jadi, kayak misalkan bahasa Indonesia. Nah, itu misalkan kita intinya tahu dulu bahasan pokok apa, pertama gitu ya, bahasan pokok apa yang akan dibahas, misalnya tentang contoh sabar. Nah, itu kita bisa ini ya, bisa dikaitkan sama kisah-kisah gitu yang ada di Al-Qur'an. Contohnya kisah kesabaran dari Nabi Muhammad gitu ya, ketika beliau berdakwah, terus dakwahnya ketika di Taif gitu ya, dakwahnya terus dicaci maki di segala macam. Nah, tapi beliau sabar gitu, malah mendoakan. Nah, itu bisa dikorelasikan gitu. Bahkan dari beberapa jurnal yang saya baca, beberapa artikel gitu yang saya baca, memang itu lebih ke arah kayak Quranisasi sains gitu. Jadi bisa ke matematika, bisa ke fisika, bisa terus ke kimia pun bisa gitu ya. Jadi bisa tinggal tergantung gimana kita siap mempersiapkannya aja gitu ya. Caranya seperti tadi, pertama mempersiapkan bahasannya dulu, terus kita mencari gitu ya secara detail apa sih yang benar-benar terkait gitu ya, kisah-kisah apa saja yang benar-benar terkait sama pokok bahasan yang akan kita bahas. Nah, lalu bisa kita analogikan juga ke pengamalan praktis gitu ya, murid-murid di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin gitu dari saya. Mungkin dari pemateri lain ada yang ingin menambahkan. Silakan. Silakan, ada yang mau menambahkan untuk pemateri? Teh Sipa, Bang Repaldi, Bang Geri. Sepertinya tidak ada. Dikit boleh? Tambahin dikit. Oh, Cak Geri, silakan. Sedikit aja menjelaskan perbedaannya. Metode kisah itu kan berarti bercerita ya. Suatu teknik untuk memberikan cerita kepada yang ingin diceritakan ataupun kepada peserta didik gitu ya. Jadi kalau misalnya metode kisah itu ya, kisah apapun bisa dibilang apapun kisahnya itu ya. Kalau misalnya ditambahkan kisah Qur'ani berarti menceritakan kisah yang dari dalam Quran ataupun tadi ya, 3 macam tadi ya, kisah para nabi, kisah sejarah terdahulu ya, para sahabat ataupun dan sebagainya, dan kisah Nabi Muhammad gitu. Itu sedikit perbedaannya saja ya, bahwa bedanya metode kisah dan metode kisah Quran itu seperti itu. Kalau metode kisah itu lebih kepada umum, kalau metode kisah Qurani itu lebih kepada apa yang diceritakan dari 3 macam tadi ya. Yang pertama itu nabi, begitu kisah Nabi Muhammad, kisah para nabi, dan juga kisah orang-orang terdahulu gitu ya, sejarah kayak para sahabat gitu. Nah, kayak gitu sih. Itu sedikit perbedaannya aja gitu. Sedikit menjelaskan perbedaannya aja dari situ. Nah, untuk langkah-langkahnya tadi itu saya kurang begitu paham ya, intinya mah sekreatif gurunya gitu dalam menyampaikan ceritanya tadi. Gitu. Cukup sekian. Terima kasih. Yuk, enggak ada yang mau memberikan penjelasan lebih lanjut lagi? Teh Sipa, Bang Repaldi. Kalau nggak ada, dilempar aja ke audiens ya. Enggak, audiens ada yang mau memberikan penambahan?
Mungkin dicukupkan saja ya pertanyaan dari Teh Tia. Kalau nggak ada yang mau menambahkan, pematerian ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita masuk sesi penambahan dari dosen kita oleh Bapak Prof. Mangga kepada Bapak kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Waalaikumsalam warahmatullahi menambahkan juga ya. Masih banyak waktu ini. Ini temanya tentang implementasi atau aplikasi metode kisah ya. Metode betul kisah ya, kisah. Kalau kita baca Al-Qur'an, di dalam Quran itu banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kisah di dalam Al-Quran, dalam perspektif pembelajaran, itu ada dua. Tadi sudah pengantar disampaikan ya. Ada kisah sebagai materi ajar, tentang kisah Luqmanul Hakim, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, dan seterusnya, begitu ya. Kemudian kisah selain para nabi juga tentang Ashabul Kahfi tadi disebut. Itu kisah dalam perspektif pendidikan itu bisa menjadi materi pendidikan, materi ajar, menceritakan tentang kejadian peristiwa masa lalu. Kemudian kisah bisa dilihat dalam perspektif pendidikan ini sebagai metode menyampaikan informasi. Nah, di Quran itu kisah tidak utuh, ya. Umpamanya Nabi Ibrahim cerita dari mulai lahir sampai meninggalnya. Nabi Musa dan lain-lain itu tidak diceritakan dalam satu surat khusus. Umpamanya surat Muhammad tidak cerita tentang Nabi Muhammad secara utuh mulai lahir. Yang paling lengkap itu cerita susunannya itu adalah cerita Nabi Yusuf. Itu agak rinci cerita Nabi Yusuf. Nah, cerita-cerita para nabi lain dan kisah-kisah lain itu dipotong-potong. Ada di surat surat Al-Baqarah, surat Imran, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kisah di dalam Quran itu tidak hanya sekedar materi pembelajaran, tapi bisa diadopsi, diambil menjadi suatu cara membelajarkan melalui kisah, gitu ya. Jadi itu analisis terhadap ayat Quran itu. Nah, saya berharap kalian dengan buku yang saya tulis itu bisa mengambil juga ibroh dari situ, pelajaran dari situ. Oh, saya juga bisa mengumpulkan kisah di tempat sini, digabungkan menjadi sebuah cara. Umpamanya begini, untuk menanamkan nilai, ya, awalnya umpamanya Nabi Ibrahim menceritakan tentang Nabi Ibrahim dalam mempertahankan keyakinannya ketika diusir oleh orang tuanya. Ya, wa qala Ibrahim dalam surat Ali Imran ya kalau nggak salah. Li abihi wa qala Ibrahim li abihi ajar atau lupa lagi ayatnya. Pokoknya intinya ketika Ibrahim berkata kepada orang tuanya Azar, kenapa menyembah apa yang kamu buat, begitulah, apa yang Bapak buat. Ya, alangkah naifnya, alangkah bodohnya orang yang menyembah selain Allah, menyembah sesuatu yang dia dia buat dengan tangan sendiri. Bapaknya marah, diusirlah Nabi Ibrahim itu. Ya, kalau tidak katanya dirajam, pergilah
ketika dia pergi bukan mendoakan yang jelek. Semoga Bapak selamat, Bapak dapat hidayah, pergi Nabi Ibrahim. Itu salah satunya. Nah, di situ kan memberikan pembelajaran bagi kita betapa mempertahankan akidah itu sangat berat. Harus berhadapan dengan keluarga seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim juga dipanggil oleh Namrud, ya, Raja Namrud begitu ya, ditanya segala macam. Nabi Ibrahim di situ ada dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya, ditanya tentang Tuhan. Siapa Tuhanmu itu? Tuhan itu huwaladzi yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Si Namrud menjawab, ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kan itu dialog ya, tapi dalam kisah itu kan. Ya. Nah, qala ana uhyi wa umiit. Terus apalagi katanya kehebatan Tuhanmu itu. Dan Ibrahim menjawab, dia memperjalankan, dia Tuhan adalah zat yang memperjalankan matahari dari timur ke barat. Coba kalau kamu menganggap Tuhan, balikan dari barat ke timur. Fabuhitalladzi kafar, maka bingunglah si Namrud itu. Nah ini kan dalam kisah sebetulnya ya. Sebab itu metode Qur'ani ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Ada metode hiwar kan. Hiwar itu banyak, hiwar atbi, jadali, wasbi, dan seterusnya. Itu merupakan satu cara menyampaikan nilai-nilai dengan dialog. Dialog itu ada mujadalah. Nah, Ibrahim dengan bapaknya, Ibrahim dengan Namrud itu masuknya dialog atau hiwar jadali. Tapi konteks lain ini adalah kisah. Gitu ya. Kisah. Jadi dalam kisah itu ketika mau menanamkan nilai-nilai rasionalitas gitu ya, itu kan bisa, coba kalian bisa lihat kisah Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan Raja Namrud. Nah, itu kan satu itu. Nah, masukkan di situ rasionalitasnya. Ya, kemudian masih juga dalam kisah Nabi Ibrahim yang paling banyak menanamkan nilai-nilai edukatifnya itu sebetulnya kisah-kisah Nabi Ibrahim. Ketika beliau juga kebingungan begitu ya, logikanya tidak bisa menjangkau bagaimana Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati berserakan sejak Nabi Adam. Kan dia galau gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berhipotesa tentang mencari Tuhan. Berhipotesa Tuhan itu ini. Oh tidak, bukan. Gugur hipotesa awal. Hipotesa kedua melihat matahari, hadza Robbi, hadza akbar. Ketika matahari hilang, maka gugur juga hipotesa yang ketiga. Yang kedua. Kemudian kesimpulannya dari hipotesa nol itu ada satu konklusi, kesimpulan dari hasil pikiran yang jernih yang dibimbing oleh hidayah Allah. Yang namanya Tuhan yang aku maksud itu, yang aku cari itu adalah Dia yang telah menciptakan apa yang aku anggap besar. Itu ya. Itu dialog-dialog itu ada dalam kisah. Sebab itu kisah di sini tidak hanya sekedar materi ajar, tetapi kisah bisa diangkat menjadi sebuah metode pembelajaran. Itu intinya dari kisah-kisah Quran. Lantas, kisah di luar Quran, apakah ada? Ada. Rasulullah banyak bercerita tentang awahimul ghor, umpamanya ya. 3 orang yang terperangkap dalam gua, ya tidak bisa keluar. Itu kan diceritakan oleh Rasulullah ya. Yang tidak ada di Quran itu awahimul ghor itu. Kalau ashabul kahfi ada di dalam Quran.
yang terperangkap dalam gua, dia tidak bisa keluar, dia bertawasul, memohon kepada Allah dengan amal perbuatannya dia sendiri. Yang satu menceritakan berapa panjang kisahnya itu, dia seorang anak yang khidmat kepada orang tuanya, dan dia tidak bisa melakukan aktivitasnya itu untuk menjaga orang tuanya. Nah, sampai dalam kisahnya itu anak itu membawa minum susu begitu ya, hasil perasannya itu kemudian disiapkan untuk ibunya pas ibunya sedang tidur. Akhirnya dia simpan, padahal dia belum minum, belum makan begitu ya, menunggu kekhidmatannya ke ibunya itu. Ketika ibunya bangun, tadinya dia berharap tidak dihabiskan satu gelas itu, disisakan untuk dia. Ternyata ibunya lahap minum dan dia tidak kebagian, padahal udah nunggu lama katanya itu. Jika itu merupakan amal soleh aku, ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini supaya kami bisa keluar. Bergeser sedikit tetapi tidak bisa keluar. Nah, itu kan cerita-cerita yang tidak ada di Quran tapi diceritakan Rasulullah. Akhirnya mereka bisa keluar setelah semuanya berdoa dengan kebaikannya. Jadi seolah minta kepada Allah, kalau itu perbuatan baik, tolong geserkan batu ini. Ya, akhirnya mereka bisa keluar. Nah, itu cerita itu kalau dikemas untuk pembelajaran, metode menyampaikan nilai-nilai dalam pendidikan itu sangat-sangat luar biasa. Dan tadi ada yang bertanya, apakah bisa ini metode ini dipakai untuk pembelajaran materi lain, mata kuliah lain? Oh, bisa. Semua mata pelajaran juga bisa, begitu ya. Jadi kisah Quran itu bukan hanya untuk PAI, gitu ya. Hanya yang lebih pas itu PAI. Nah, kemudian ada studi Qurannya juga, bahwa ada yang berpendapat bahwa di dalam Quran itu tidak semuanya kisah Quran itu sebagai suatu kenyataan. Bukan kenyataan semua, itu ada semacam peristiwa-peristiwa yang sebagai ilustrasi. Sesungguhnya pendapat itu lemah, bahkan ada cenderung menafikan isi Al-Quran sebetulnya ya. Sepertinya tidak mungkin katanya itu tentang Ashabul Kahfi saja kan. Wah, itu mah katanya cerita fiktif, kayak sang kuryang kaberangan tadi ya, Dayang Sumbi, si Kabayan, kalau itu kan legenda ya. Kalau ini memang di Quran itu, yang diceritakan di Quran itu ada kenyataannya, masa-masa lalu ya, masa lalu. Karena Al-Quran itu berbicara masa lalu, sekarang dan akan datang, gitu ya. Itu pendapat seperti itu seperti hanya sanggahan orang-orang kafir. Qala asatirul awwalin, katanya lah itu mah bukan peristiwa, asatirul awwalin itu mah legenda, dongeng-dongeng orang masa lalu. Itu saking tidak percayanya kepada Quran ketika Quran berbicara masalah kejadian-kejadian masa lampau. Nah, di zaman modern cerita-cerita yang dimuat di Quran itu banyak terbukti gitu ya, banyak terbukti tentang cerita Nabi Musa ya, Fir'aun tenggelam di Laut Merah mengejar Nabi Musa, itu kan cerita juga. Ternyata ditemukan si Ramses II itu Fir'aun Nabi Musa, karena kan Fir'aun itu bukan satu orang ya. Fir'aun itu dinasti, satu keturunan Fir'aun satu, berapa raja gitu. Raja di raja Fir'aun itu ya. Rajanya ada para raja. Nah, itu ada dinastinya. Nah, ditemukan ya cerita tentang Nabi Musa dikejar Fir'aun, kemudian si Fir'aun mau menghabisi Nabi Musa, ternyata dia ditenggelamkan oleh Allah ketika ngejar di Laut Merah, dan bangkainya itu
Allah berjanji bahwa kami akan selamatkan jasadmu, ya kata Allah itu, sehingga nanti untuk menjadi pelajaran orang yang setelah kamu, gitu. Nah, jadi pelajaran setelah kamu, ya ternyata ditemukan sampai sekarang kan disimpan di museum di Kairo di Mesir tentang Farao itu ya, Farao atau Ramses itu. Nah, ini kan terbukti. Ini untuk menjadikan sebuah alat bagi kita dalam pembelajaran menanamkan nilai-nilai kebenaran, bahkan ini menanamkan, memperkuat nilai-nilai keimanan terhadap Al-Quran. Ya. Nah, kenyataan berikutnya setelah ditemukan, orang lain yang meneliti, ahli bedah dari Prancis, namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu, Profesor Maurice Bucaille itu meneliti sampai yakin bahwa ini yang isyarat Quran itu, bahwa Allah akan selamatkan jasadnya untuk pelajaran bagi orang yang datang berikutnya. Nah, kita datang berikutnya dan saya meneliti, dan ternyata analisis saya benar. Ramses itu ini Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa. Ya. Dan akhirnya dia Maurice Bucaille itu masuk Islam karena kekagumannya terhadap ayat Al-Quran yang menceritakan begitu ilmiah dan dibuktikan, ditemukan kebenaran apa yang distatementkan oleh Al-Quran. Maurice Bucaille sampai dia menulis buku Bible, Quran, and Science Modern. Ya. Profesor Maurice Bucaille itu ahli bedah. Ya. Dan beliau masuk Islam, pernah kunjung ke Indonesia, keliling ke IAIN menjelaskan tentang temuannya itu. Nah itulah saudara, ijaz Al-Quran itu, kemukjizatan Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di Quran itu cerita-cerita fiktif, itu keliru begitu ya. Dan sengaja orang-orang sekuler, orang-orang liberal, grupnya Islam Nusantara lah kan begitu ya, itu mengatakan ya itu makan fiktif, itu bisa dibuktikan ilmiah, sambil dia tidak meneliti lagi ya. Ya, dia tidak meneliti, bisa maunya menyalahkan aja. Itu buktinya Maurice Bucaille, seorang non-muslim, meneliti itu jadi kan gitu. Itu sekira ya. Jadi sekali lagi tentang kisah-kisah di Quran itu, kisah sebagai materi, kisah sebagai metode. Dalam tataran implementasinya kita bisa kembangkan ya, melakukan inovasi bagaimana proses pembelajarannya. Saya menyampaikan langkah-langkah sederhana, mungkin bisa dikembangkan menjadi lebih rinci lagi untuk mengajarkan materi-materi ajar yang ada di dalam PAI. Saya kira itu tambahan dari saya. Pak Iman, silakan kalau mau, masih ada waktu sedikit lagi, silakan. Baik, Prof. Ya, silakan. Prof, sehat? Terima kasih teman-teman. Prof yang saya hormati, izin saya share screen berkaitan dengan artikel yang telah kelompok Gary Ismail, Rivaldi, Sali, dan Siva yang sudah susun ya. Ini Prof hasilnya. Yang pertama bahwa judul itu mohon dikaji ulang apakah ini implementasi atau sebatas telah konsep ya. Misalnya begini, metode kisah Qurani dan peningkatan daya kritis siswa di sekolah. Titik 2,
gitu ya. Sebuah kajian telaah konsep boleh. Jadi nggak haram di artikel itu telaah konsep itu tidak haram ya. Jangan semua prediksinya bahwa itu harus hasil penelitian. Kenapa ini penting dirubah ya? Karena begini, ini di satu sisi implementasi, tapi saya melihat ya di bab metodologi penelitian ini adalah metodenya literatur review. Ini bertolak belakang. Jadi kalau nanti ujian skripsi mas sama Prof itu harus diulang ini. Gitu ya. Sedikit menambahkan sedikit aja. Mangga Prof. Jadi ini saya banyak konsultasi untuk tema penelitian, judul penelitian. Kayaknya memandang seperti yang metode-metode gini hanya di lapangan, padahal kan konseptual, studi konseptual Pak Iman ya, betul itu ditekankan di situ. Jadi tidak selamanya implementasi itu ya. Kemudian ya untuk kelas inilah supaya tidak terulang kehilafannya itu. Jadi kalau implementasi itu kan hanya report ya, begitu kan ya Pak Iman ya, hanya Prof. Moto laporkan selesai, itu mah kualitasnya skripsinya hanya laporan wawancara kan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau implementasi itu terlalu dangkal gitu ya maksud saya. Jadi kalau umpamanya keberhasilan, nah itu uji, itu ada kelas apa, ada variabel kontrol gitu ya. Jadi keunggulan metode hiwar umpamanya dalam pembelajaran, keunggulan dengan metode lain. Nah, itu baru ada objek penelitiannya itu ini dan itu lapangan. Tapi yang perlu juga kalian perhatikan, tidak semuanya harus di lapangan. Coba meneliti metode hiwar dalam Quran begitu ya, itu jadi batasi aja dalam surat Anu ayat sekian, nah surat Anu sekian. Saya kira itu pembatasan masalahnya. Jadi tidak mesti harus ke lapangan penelitian itu. Ya, ini yang mungkin nanti diluruskan oleh Pak Iman metodenya bagaimana ini ya. Jadi, baik. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Jadi sudah saya buatkan judulnya ya untuk kelompok ini sebagaimana hasil Prof berbicara. Jadi saya sudah berikan studi konseptual metode kisah Qurani dalam meningkatkan daya kritis siswa. Nggak usah pakai di sekolah. Ada siswa mah pasti di sekolah ya. Jadi nggak usah terlalu apa ya, kadang-kadang ada judul yang tidak terlalu tuntas. Tuntas itu dalam arti tuntas tempat dan lain sebagainya, biarkan nanti. Jadi yang ini diganti. Kenapa studi konseptual? Karena Anda sudah menjalaninya dengan metode literatur review. Nggak bisa metode literatur review tapi implementasi judulnya. Jadi jangan jigsaw ya, judul jig ke sini, isi saw ke sana begitu ya. Ini tapi saya salutnya kelompok ini luar biasa ya. Apa itu koordinasi kalimat per kalimatnya sudah enak. Artinya bahwa ada pertemuan khusus di kelompok ini. Walaupun sebentar sepertinya pertemuannya itu, saya yakin ini sebentar pertemuannya. Karena ada beberapa kalimat preposisi penyambung paragraf satu dengan paragraf yang lainnya itu banyak yang cukup jet lag gitu ya. Jadi kalau orang lagi enak baca, kadang-kadang loh ini kemana sambungannya. Nah itu biasanya pertemuan Zoom-nya sebentar di kelompok ini. Ngilas, kalau seperti itu. Ngilas. Betul Prof. Contoh seperti ini. Gantung dangungan jangan Pak Iman cek pas. Mohon sahur Sunda mah gantung dangungan tuh Prof. Nah ini sedang enak ya. Jadi sedang enak gitu. Apabila melihat dan lain sebagainya, sehingga permisalan dongeng atau fiksi yang mengarah, sehingga pesan-pesan yang terselip. Nah ini kelihatan sudah tidur ini, sudah pada ngantuk. Kemudian maka di sini ganti kata sehingga ya, dengan preposisi baru yang menunjukkan apa itu. Tapi saya apresiasi bahwa ini sudah mulai
kritis dalam menganalisis sitasi-sitasi karya orang lain. Terlihat masih sangat mendesak dan dalam kondisi ngantuk itu ini sangat terlihat banget ini. Jadi coba Anda lihat di beberapa kalimat ya, 1, kemudian 2, kemudian 3, 4. Ini enggak menemukan saya esensinya. Ini artinya kalau boleh saya tebak, ini sudah malam, sudah pada ngantuk, susah menemukan kalimat pokok. Akhirnya ya sudahlah, nanti juga dikoreksi. Nah gitu, biasanya begitu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya peroleh ini salah. Tapi biasanya pengalaman saya seperti itu. Makanya saya kasih merah saja ya. Jadi ini kalimat. Jadi pemikiran yang kritis dapat menjadikan indikator dilakukan secara optimal oleh peneliti, meskipun pada metode kisah Quran terkesan sama dengan ini ngapain, iya badai kamana gitunya, iya badai kamana. Iya setong lompatan kamana-mana, tewak wehnya kalimat-kalimatnya. Kemudian karena ini studi konseptual dan kita sepakati studi konseptual, maka beberapa kalimat ini harus dihapus. Karena ini menunjukkan implementasi. Boleh saja di sini, jadi jangan malu ya teman-teman semua, jangan malu kalau menyebutkan penelitian ini merupakan studi konseptual dan telaah kritis terhadap, boleh, kenapa tidak? Terbuka kok. Jadi tidak selamanya penelitian lapangan itu adalah yang terbaik, tidak. Orang Nurholis Majid juga banyak melakukan penelitian kritis. Muhammad Quraisy Shihab juga penelitian kritis. Prof sendiri juga ini hasil dari penelitian kritis konseptual. Sehingga perlu adanya metode kisah Qur'ani. Sehingga ketika kisah Qur'ani dalam tataran konsepnya sudah ajeg, sudah istiqomah, baru kita di best praktiskan pada penelitian lapangan. Ya. Jadi ini mohon dihapus saja karena yang saya peroleh isi materi dan cara pembelajaran ini kan tidak dibahas. Peneliti membuat media yang cocok ini juga tidak saya menemukan membuat media di artikel ini. Oke. Jadi dihapus saja. Jadi boleh di sini Anda mengajukan misalnya pengantarnya itu seperti ini. Artikel ini mencoba melengkapkan telaah konseptual tentang metode kisah Qur'ani. Jadi boleh ya. Jadi jangan terlalu alergi dengan kata-kata ini. Berkaitan dengan hal tersebut, artikel ini berusaha menelaah atau bertujuan boleh menelaah konsep menelaah secara kritis. Jadi gitu ya, boleh. Konseptual metode kisah Qur'ani. Ya. Jadi menelaah secara kritis konseptual metode kisah Qur'ani dari aspek apa saja itu yang akan dibahas. Nah, ini pengertian, boleh. Tujuan, nah itu yang akan dibahas oleh Anda. Tujuan, pengertian dulu ya, pengertian, tujuan, dan lain-lain yang sifatnya konsep. Jadi boleh. Jadi jangan alergi dengan kata-kata ini ya, jangan alergi, nggak apa-apa. Sehingga nanti ketika mencantumkan hasil penelitian ini, pengertian kisah Quran, kisah dan metode kisah Qur'ani ini sudah ada. Karena di sini sudah dibekali pengertian. Jadi nyambung. Kalau Anda di metodologi penelitian, apa yang ditujukan itu harus nyambung dengan apa yang dibahas.
Paham ya? Kalau ini saya dapatkan apa yang ditujukan, misalnya isi materi yang dibahas di sini pengertian. Jadi ini sangat tidak nyambung. Maka dengan demikian, pencantuman tujuan dalam penulisan artikel ini, hati-hati jangan kayak semester 1, semester 2, misalnya tujuan penulisan artikel ini untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur, salah itu ya. Tapi artikel ini bertujuan menelaah konsep secara kritis, konsep metode kisah Qur'ani dilihat atau dalam pandang pengertian, maka di sini harus ada pengertian, tujuan di sini juga sudah ada tujuan, artinya sudah memenuhi. Kemudian apalagi macam-macam sudah ada metode dalam. Nah, ini tinggal nanti dipikirkan tujuan ini. Konsep metode kisah Qur'ani dan internalisasi karakter positif pada peserta didik. Boleh di sini. Atau misalnya kemungkinan boleh di sini karena masih konseptual. Kemudian nah ini menjadi aneh lagi ini saya sehingga di sini ganti subbab ini. Karena berpikir kritis dalam Islam kalau mau ini filosofis. Kalau filosofis berarti di atas pertama. Jadi hakikat berpikir kritis dalam Islam, maka yang ini simpan di pertama, di paling atas. Karena ketika berpikir kritis dalam Islam, ini tinjauannya filosofis. Sedangkan yang Anda akan tinjau adalah konsep. Kalau konsep ini sudah pada teoretis. Kan sudah belajar filsafat. Ya. Jadi misalnya di sini, dari aspek hakikat boleh pengertian jadi diganti dioper posisi. Kemudian ini juga silakan ini diganti menjadi ini ya, diganti saja dengan langkah-langkah penerapan metode kisah Qur'ani. Jangan pada aplikasi. Ya. Nah, dan terakhir, kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah, tapi berbentuk point of view. Misalnya bukan metode kisah Qur'ani berdampak positif, kan Anda mah belum penelitian atuh. Hati-hati. Kalau disebut berdampak positif, ini saya harus menemukan data-data statistik, apakah positifnya signifikannya tinggi atau rendah, hati-hati ya. Jadi karena penelitian itu ada 3 pendekatan, kualitatif, kuantitatif, dan mix method. Kalau misalnya berdampak positif, ini harus kuantitatif. Kalau kuantitatif, maka harus ditemukan angka-angka statistik. Saya tidak menemukan angka statistik. Jadi hati-hati, kadang-kadang bukan sholat saja yang harus tertib, bukan wudhu saja yang harus tertib, menyusun artikel juga harus tertib. Tujuannya apa? Itulah praktek yang akan kita lakukan. Selebihnya apa yang dikatakan Prof tentang kisah-kisah Qur'ani itu sudah sangat memenuhi. Dan saya tidak mengizinkan pada jurnal ini, ya. Saya tidak mengizinkan memasukkan pada jurnal ini, silakan tujukan pada jurnal lain. Kenapa tidak mengizinkan? Karena jurnal Tarbawi sekarang sedang proses pada pengajuan untuk Sinta 2 yang mengharuskan penulisnya itu hanya 2 dari UPI, 6 dari luar. Jadi posisi formasi yang dari internal UPI itu sudah dikurangi. Jadi besar kemungkinan ini tidak akan banyak diterima di Tarbawi untuk yang dari internal UPI. Jadi nanti saya kirim ke kelompok ya. Jadi saya ingin menjelaskan pada Anda mengapa kalau jadi kalau Elia punya jurnal nih, saya contohkan. Elia punya jurnal. Jurnalnya mau menuju pada jurnal yang tingkatnya itu lebih terus di atas. Maka ketika Elia itu adalah seorang pekerja yang ada di UPI, maka
kesempatan penulis yang di UPI, walaupun itu teman Elia, itu tidak menjadi besar kemungkinannya, itu menjadi sedikit. Karena arti jurnal yang bagus itu adalah jurnal yang penulisnya persentasenya diperhitungkan. Kalau semakin mau bagus jurnal, itu semakin kecil yang dari lembaganya, porsinya memang hanya dibutuhkan 2 sekarang, sedangkan yang antri di Terbawi dari dalam itu sudah di angka 14. Kalau 1 tahun 2 terbitan, maka bayangkan 14 itu berarti tinggal dibagi 2, berarti 7 tahun ke depan itu akan diangkat. Bayangkan, berarti lama. Tapi Sali dan teman-teman Revaldi jangan kecil hati, karena banyak jurnal di luar sana membutuhkan justru tulisan kita. Jadi anehnya jurnal itu gitu. Jurnal sendiri tidak terlalu membutuhkan tulisan dari lembaga sendiri, tapi membutuhkan dari lembaga yang dari luar. Tapi jurnal luar itu membutuhkan tulisan kita, gitu. Jadi namanya jurnal itu saling silang gitu. Banyak, kalau mau saya contohkan banyak di sini. Ayo saya praktekkan lah. Daripada zalim pada Anda, mending saya praktekkan mencari jurnalnya. Jadi jangan terkungkung oleh jurnal Terbawi. Nah, reviewer editornya ada saya, ada Pak Cucu, ada Pak Agus. Begitu dibaca ini tulisan Sali, saya akan tolak langsung. Kenapa ditolak? Karena kecil kemungkinan dapat dipublish di sini itu lama. Daripada lama, mending kita alihkan ke yang lain yang lebih besar kemungkinannya. Kalau teori orang tua itu bukan berarti orang tua galak, itu bukan. Bisa jadi kayak Imam Syafi'i disuruh belajar ke Baghdad itu oleh ibunya karena cinta pada Imam Syafi'i sehingga bertemu Imam Malik, kan begitu. Nih, saya kasih di sini ya bocoran. Banyak kok jurnal itu. Dan mudah-mudah jurnal agama dan pendidikan agama Islam terakreditasi Sinta. Ini banyak kok. Nah, ini Edu Religia ini di mana tuh? Ini ada. Ini Sinta 4. Ini sudah saya peroleh. Mudah kok tulisannya juga. Tuh, karakteristik pendidikan karakter menjawab tantangan ini konseptual. Saya coba lihat tulisannya. Ini tidak terlalu susah kok. Jadi alihkan ya, jangan semua nginduknya ke Terbawi, dah tidak bagus semua ke Terbawi ya. Tuh lihat coba. Nah ini contohnya. Tidak terlalu susah kok. Ini sudah Sinta 4. Coba saya lihat. Jadi jangan bingung-bingung ya, jangan bingung-bingung. Kalau bingung tanya saya, Pak, jurnal apa? Toh saya akan jawab. Nah, ini seperti ini, abstraknya juga seperti ini, tidak terlalu sulit saya pikir. Ininya juga berbahasa Indonesia, abstraknya juga. Pendahuluannya seperti ini. Edu Religia itu, tuh lihat. Ini analisis konsep ini. Tuh. Ini sangat sederhana, tapi sudah Sinta 4. Sudah bagus nih. Sekarang kita lihat. Bayar tidak jurnal ini. Tinggal cek. Author guideline, kemudian artikel submit charge. Tuh, bebas, free 0,00 IDR. Mangga gratis. Sali ya, Revaldi ya. Cara nulisnya juga Gary tidak terlalu sulit kok. Tidak terlalu sulit dan polanya juga bisa pola literatur review. Di
publikasi oleh Islamic Faculty, jadi Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Jawa Timur. Ini Edu Religia. Apalagi kita lihat selain Edu Religia. Kalau ini sudah, nah ini ada UIN, ada jurnal At-Thariqah peringkat 3, ini akreditasinya sama dengan Tarbawi, kalau ini lebih di atas tadi. Ini sudah ada. Jadi cari yang gratis itu banyak. Saya hitung sekitar 600 jurnal pendidikan agama dan keagamaan Islam di Indonesia. Banyak ya. Jadi bukan Tarbawi saja. Tarbawi mah sudah salah satu ya, salah satu. Terus tulisan Anda juga bisa dikirim ke Pak Saiful ke Jurnal Taklim, boleh. Nanti saya ini kan kirimnya link ininya karena untuk proses akreditasi. Jadi apalagi kalau ini, tapi Pak Saiful sedang memperbanyak tulisan yang dari luar. Nah ini jurnal nampaknya UIR ini UIN Araniri. Maaf ya, sinyalnya kurang begitu bagus. Nah ini about the journal. Jurnal At-Thariqah. Sintanya sudah Sinta 3. Dan mana ya, charge, artikel processing charge, ada nggak uangnya ini? Sepertinya kalau Sinta 3 itu di 250.000. Oh tidak ini. Oh ini mahal, kalau mahal mah dilewat ya. Dilewat, jangan dibayar. Cari aja yang gratis. Nanti saya kirim alamat-alamat jurnal untuk kelas-kelas dan kelompok ini ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Jadi sali seueur anu gratis tehnya. Nenden, apalagi Nenden tuh kata-kata ininya sudah bagus. Dan Nenden sudah bagus tuh. Ada lagi? Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, jadi manfaatkan mata kuliah yang dari Pak Agus, metodologi penelitian. Mata kuliah ini manfaatkan, paling tidak ada beberapa yang terpublish gitu ya. Publish itu tidak terlalu sulit kok. Tidak terlalu sulit. Jadi jangan pikir bahwa mempublish itu sulit. Tidak, sulit itu kalau ke jurnal internasional itu mulai agak ngesang gitu ya. Karena saya juga yang internasional sudah mulai ngesang nih, sudah review 2. Sudah review 2. Tapi alhamdulillah dijalani begitu ya. Ada pertanyaan Wulan? Gary, ker di mana tuh menipoek, Ger? Kameranya Pak, ini saya nggak punya angle yang bagus Pak. Oh iya, sama kalau saya lagi di rumah. Ada yang orang Dago di sini? Nita, Pak. Siapa? Nita. Nita. Halo. Halo Nita, Assalamualaikum. Wah, nggak ada. Dia Jahira, mana dia Jahira? Ini Ya, Bapak. cara ikutan pelatihan, bukan pelatihan, ikut kajian publikasi ya? Kajian publikasi.
ikut kajian publikasi Yang kapan, Pak? yang Jumat malam Sabtu? Oh, nggak tahu, Pak. Aku nggak. Ikut ya. Oh, iya, Kak. Sok ikut. Tiap minggu. Jumat malam Sabtu itu tiap minggu rutin ada kajian publikasi. Sekarang itu sedang masuk pada sesi logical construct dan empirical evidence. Jadi bagaimana seorang penulis itu mengargumentasikan bahwa penelitian ini memiliki dasar teori dan penelitian ini memiliki state of the art atau novelty berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sok atuh ikut daripada banyak ngahuleng maca buku henteu, nonton sinetron Ikatan Cinta we hayo. Sieun kaganggu mending ngilu heula kajian dasar kedak. Ya, dia ya, saya tunggu. Saya tunggu. Linknya nanti ada di Rina. Kalau tidak, ikut saja ke Rina, masukkan saya di grup publikasi. Iya, Pak. Siap. Ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan lagi tidak? Oke, kalau tidak... Mau nanya, Pak. Bener, Pak. Itu Bapak yang ngajar, Pak ya? Yang Sabtu Minggu itu, Pak? Malam Jumat sama malam Sabtu? Enggak, saya mah cuma Jumat malam Sabtu. Iya, baik, Pak. Bisa mengajarkan. Kumaha, Ger? Itu Bapak yang ngajarkan kelas, maksudnya kelas ekstra Bapak kan gitu ya? Enggak kelas, ini mah komunitas. Oh, komunitas ya. Paham, Pak, paham, Pak. Muhun. Aduh, lamun kelas mah tuh innalillahi Geri. Jadi ini komunitas, jadi saling share. Kebetulan di sana ada saya. Ada yang S2, ada yang dari jurusan lain, tapi yang jurusan lain saya stop dulu. Maksudnya yang IPAI dulu deh, yang bagus, maksud saya gitu. Gratis, Ger, teu kudu mayar. Siap, Pak, siap. Siap. Si Opik oge aya wae ngantara nge-share si Opik mah menyonyo wae kuda si Opik. Jadi ikut lebar aya kajian-kajian gitu teh ini sayang daripada orang lain bayar sampai puluhan juta, kajian itu kan gratis. Ini ada waktu 2 menit begini teman-teman. Saya nulis di artikelnya Sali saja dan teman-teman. Gini. Lihat ya. Ini yang masih belum tajam di antara teman-teman semua. Bukan teman-teman semua ini ya, bukan jelek tapi belum tajam. Jadi pendahuluan itu ini wajib ya. Ini wajib ada idea, kemudian kita gapkan itu dengan fenomena. Tapi fenomena itu tidak cukup berdiri kecuali ditambah dengan data. Jadi fenomena yang didukung data gitu ya. Nah, kemudian apakah selama ini sudah ada kajian penelitian terdahulu tentang fenomena itu? Nah, itu jawabannya. Ini pilih 3 penelitian terdahulu. Jadi buat pendahuluan itu seperti ini konstruknya. Pilih 3 penelitian terdahulu itu begini. Aturannya, penelitian yang satu, P1 itu membahas A. Tapi fokusnya ke masalah itu, ke fenomena, bahas A
fenomena. Jadi penelitian 2 itu bahas B, fenomena. Kemudian penelitian 3 itu bahas C, fenomena. Jadi fenomenanya yang sama semua. Jadi fenomena ininya sama dibahas oleh A, oleh B, oleh C. Tapi si peneliti 1 dilihatnya dari fokus A. Ya, jadi kalau ada misalnya kemarin tentang Dinita itu ada angin topan di Dago itu, maka ada fenomena angin topan. Datanya memang ada data angin topan. Tapi kemudian yang penelitian terdahulu itu misalnya kalau Elia itu bahas fenomena angin topan tapi dilihat dari sudut pandang A. Kalau Nenden misalnya bahas angin topan itu dilihat dari sudut pandang B, tapi fenomenanya sama angin topan. Kemudian Gary membahas angin topan dilihat dalam sudut pandang C, bahasnya sama angin topan, F yang sama. Maka, nah ini hukumnya, maka ini posisi Anda akan membahas F itu dari sudut pandang mana? Tidak boleh sama. Misalnya ngambil dari sudut pandang A, nggak boleh. Misalnya ngambil dari sudut pandang B, nggak boleh. Dari sudut pandang C, nggak boleh. Maka dari sudut pandang yang lain. Dan berbeda. Inilah yang disebut dengan empirical evidence atau disebut dengan state of the art atau disebut dengan novelty. Nah, ini nanti Anda masuknya di sebelah mana? Nah, ketika Anda membahas fokus tersebut, maka pakai metode apa? Dan datanya seperti apa? Untuk tujuan bagaimana? Nah, inilah yang kemudian dibahas dalam artikel. Nah, gitu. Ini namanya kerangka bab 1 ya. Jangan lupa. Kalau saya membaca di sini, ideanya mana, gap-nya mana, data gap-nya mana, yang ini. Jadi begini misalnya, berpikir kritis bagi seorang siswa adalah sebuah keharusan. Karena berpikir kritis merupakan sebuah aktivitas kognitif tingkat tinggi yang melibatkan. Begitu kira-kira. Nah, baru kemudian digapkan. Akan tetapi, nah di sini belum ada contoh, belum ada data tentang rendahnya berpikir kritis siswa. Maka cari penelitian hasil berpikir kritis siswa yang rendah. Masukkan di sini. Saya kasih catatan juga di sini misalnya. Sertakan data rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, ini data yang mendukung fenomena ini. Ini. Sekarang masuknya Anda. Coba saya melihat. Sehingga nantinya diaplikasikan. Nah itu, ini belum ada sebenarnya. Ya, jadi tolong ini harus benar-benar dipertimbangkan. Waktunya sudah habis, saya akan kirim pada kelompok yang tadi kirim ke saya untuk kemudian direvisi. Nah, Gary, kajian publikasi ilmiah itu kayak gitu, Ger.
Iya, paham, Pak. Jadi kita sama-sama bareng-bareng membahas artikel Gary, dibahas bersama sampai betul-betul jadi untuk publish. Gotong royong namanya juga. Untuk siapa? Untuk Anda dan untuk kebaikan prodi ilmu pendidikan agama Islam. Jadi kalau pada masa Pak Kiai Aam, kami membantu Pak Kiai dan kemudian menghasilkan prodi IPAI akreditasi A untuk sarjana, itu bukan berarti kinerja kami saja, tapi kinerja dari kakak tingkat Anda dan lulusan-lulusan IPAI yang telah menyumbangkan berbagai berbagai karyanya, sehingga ilmu pendidikan agama Islam itu menjadi mampu karena ada satu klausul tentang alumni. Gitu ya. Nah, kalau masa Pak Udin itu IPAI juga telah memperoleh akreditasi, salah satunya dari Tatang yang publikasinya luar biasa. Tinggal pertanyaannya, sekarang IPAI S1 itu sedang direview untuk dipikirkan untuk akreditasi pada akreditasi unggul. Akankah unggul? Bisa unggul kecuali Anda semua juga sama-sama bergerak dengan kami. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Maka saya membuat semacam share tentang itu karena selain untuk Anda dalam penyelesaian studi, juga untuk kepentingan dari prodi kita dan kebaikan. Saja saya sudah kirim pada kelompok ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Jangan lupa jaga protokol kesehatan 3M, 5M ya sekarang mah. Jadi Ger, jangan menggelapkan diri M-nya, tapi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. M yang satunya lagi saya mah lupa sampai sekarang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama. Saya tunggu malam Jumat, malam Sabtu.